saya mau jujur nih Bung Fadli, ya kan? Nah, saya nggak punya kepentingan. Dua-duanya sama. Dua-duanya otoriter. Dua fase, dua masa ini. Satu, kalau menurut Prof. Mahfud MD misalnya dalam disertasinya, dia bilang satu otoriter, satu non-demokratis. Karena dia bikin disertasinya di zaman Orde Baru. Kalau saya baca literatur dan cerita-cerita orang gitu ganasnya, terutama PKI ya. PKI itu keganasannya itu sampai fisik. Jadi bukan hanya verbal, bukan verbal violence. Pernah tuh saya baca itu artikelnya, Pramudia Anantatur itu mengatakan begini, ini adalah tahun pembabatan total. Jadi sangat ganas. Buku-buku yang dianggap kontra-revolusioner dibakar di UI. Orang-orang yang dianggap tidak sejalan dikeluarkan dari UI. Jadi, wah segala lini lah. Jadi menurut saya, kalau boleh dibilang, dua-duanya mungkin agak dianggap represif di awal-awal gitu ya. Tetapi Orde Lama mungkin lebih represif. Terbesar kita adalah dengan Pancasila itu ditafsirkan menurut selera kekuasaan. Itu beratnya. Pada era Orde Lama, dia ditafsirkan sebagai sebuah nilai yang kompatibel dengan Nasakom, di mana Bung Karno sebagai orang nomor satunya, primus inter pares. Memang ada kekuatan Angkatan Darat, ada Partai Komunis yang berusaha menjadi pilar yang saling bersaing kan, tapi tetap di piramida puncak adalah Bung Karno pada waktu itu. Tetapi ketika bangunan kekuasaan Bung Karno jatuh, ya tafsir ideologi yang sifatnya tidak permanen tersebut hilang juga kan. Pemerintahan Soeharto menghilangkan betul KOM itu. Selama 32 tahun kita tahu bahwa betul-betul komunisme itu merupakan sebuah musuh dalam masa pemerintahan Orde Baru, dan sampai sekarang ini nggak ada yang berani. Kira-kira begitu. Tidak ada yang berani mengatakan saya komunis. Sampai akhirnya masa reformasi kan. Itu yang menurut saya agak membedakan secara signifikan masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. Tapi saya mau jujur nih Bung Fadli, ya kan. Nah, saya nggak punya kepentingan. Dua-duanya sama. Dua-duanya otoriter. Dua fase, dua masa ini. Satu, kalau menurut Prof. Mahfud MD misalnya dalam disertasinya, dia bilang satu otoriter, satu non-demokratis. Karena dia bikin disertasinya di zaman Orde Baru. Jadi biar non-demokratis gitu. Saya berpendapat begini. Memang ada perubahan orientasi yang luar biasa kan. Dari Orde Lama yang tadinya menempatkan politik sebagai panglima. Kepada Orde Baru yang menempatkan ekonomi sebagai panglima, pembangunan gitu ya. Dan waktu itu saya tanya pada Pak Murdiono, kan ada istilah trilogi pembangunan. Menurut saya itu udah hampir lupa saya trilogi pembangunan. Tapi gini, ada cerita menarik. Kalau menurut Pak Murdiono nih, saya interview, itu dari mana ide trilogi? Katanya itu dari novelnya Motinggo Bushe. Motinggo Bushe itu Jahanam, Malam Jahanam. Novelnya agak nyerempet-nyerempet gitu lah ya. Motinggo Bushe. Jadi kan waktu itu ada stabilitas, ada pertumbuhan, ada pemerataan. Nah, itu dibolak-balik aja. Stabilitas, sorry. Saya lulus P4 agak bagus. Saya pernah juara cepat tepat P4. Tapi lu udah lupa. Tadi? Stabilitas nasional, pertumbuhan dan pemerataan. Jadi stabilitas pertama kalau tapi saya ingat itu. Dan itu katanya dalam P4 yang kita pelajari, trilogi pembangunan itu dinamis sifatnya. Betul. Suatu saat kita lebih mengutamakan stabilitas. Terus pertumbuhan, terus pemerataan. Dan ternyata pemerataan kan nggak pernah terjadi. Tapi kan yang hebat yang diakui, bukan saya membela, tapi lihat bagaimana switch dari inflasi yang
ratusan persen, kemudian juga pertumbuhan yang minus, kemudian menjadi maju. Lalu terutama di awal-awal itu revolusi hijau untuk bidang pertanian, SD Impres, ya, Bimas, bahkan kemarin kan ada yang dapat hadiah Nobel dari apa yang dipikirkan itu. Jadi menurut saya memang ada minusnya. Minusnya itu terutama memang hak-hak berdemokrasi, hak sipil dan politik. Sipil dan politik itu yang dibatasi, pers, kebebasan pers, hak untuk membuat partai, dan hak berbicara dan sebagainya. Bahkan waktu itu petisi 50 saja, Pak Nasution istilahnya waktu itu sangat populer, saya masih ingat, itu mendapatkan kematian perdata. Tetapi itu menurut saya nggak bisa dibandingkan dengan di zaman Bung Karno. Kalau saya baca literatur dan cerita-cerita orang gitu ganasnya, terutama PKI ya. PKI itu keganasan itu sampai fisik. Jadi bukan hanya verbal, bukan verbal violence. Pernah tuh saya baca itu artikelnya, Pramudian Antatur itu mengatakan begini, ini adalah tahun pembabatan total. Jadi sangat ganas. Buku-buku yang dianggap kontra revolusioner dibakar di UI. Orang-orang yang dianggap tidak sejalan dikeluarkan dari UI. Jadi wah segala lini lah. Jadi menurut saya kalau boleh dibilang dua-duanya mungkin agak dianggap represif di awal-awal gitu ya. Tetapi Orde Lama mungkin lebih represif. Ya, kita kan bicara tentang perbandingan dua orde itu ya. Walaupun bukan contoh yang baik dalam politik Indonesia. Ya, betul. Cuma memang ya kalau kita lihat misalnya gini, Orde Lama itu berkuasanya tuh rentangnya pendek sekali. Dari tahun 59 sampai tahun 66 de facto-nya kan. Walaupun de jure-nya tahun 67 kan. Tapi pemerintahan Orde Baru 32 tahun. Hanya sebenarnya memang kita harus fair juga, tidak persis 32 tahun. Karena di awal-awal pemerintahan itu demokrasi itu ada. Tapi setelah pemilu 71, kekuasaan itu sudah consolidated kan, di mana Golkar menangnya luar biasa, menjadi pemain tunggal di dalam pengambil kebijakan baik di MPR maupun DPR, dan bangunan politiknya sudah otoritarian. Apalagi dengan jalur ABG-nya kan, ABRI, birokrasi dan Golkar. Dan dari sisi the effectiveness, dari sisi efektivitas, kekuasaan Orde Baru dianggap jauh lebih efektif. Ya, betul. Karena dia ditopang oleh tiga kekuatan itu dibandingkan Bung Karno yang one man show. Dan Bung Karno membiarkan kekuatan-kekuatan politik saat itu untuk bertarung. Mungkin metode dia begitu. Jadi bertarung, tapi kayak di Thailand, orang boleh bertarung di bawah, tapi setelah itu akan minta restu raja. Kalau dia tidak minta restu raja, maka pemerintahnya tidak akan dapat legitimasi masyarakat. Karena masyarakat masih cinta raja. Tapi kan Bhumibol Adulyadej, raja sekarang kan ibaratnya dia tidak punya legitimasi sehebat Bhumibol kan. Betul. Nah, makanya sekarang agak protes untuk mengubah sistem pemerintahan dari, bukan sistem pemerintahan, bentuk negara ya, bukan bentuk bentuk pemerintahan dari monarki kepada republik itu kan sudah mulai menggaung kan, karena dianggap tidak ada. Nah, dari sisi efektivitas saya balik lagi, memang pemerintahan Orde Baru ya efektif. Cuma kan orang kayak saya sama Bung Fadli ini, saya terutama agak susah membandingkannya karena tidak merasakan. Iya, masa pemerintahan Orde Baru saya merasakan. Iya, betul. Masa pemerintahan Orde Lama enggak. Yang merasakan ibu kita. Ibu kita merasakan sebagaimana sedihnya menggunting uang dari 1.000 ke Rp1 gitu. Dan bahkan cerita lebih hebat dari itu bagaimana susah makan, pakaian dari bahan yang sangat sederhana sekali, makanan susah gitu. Tapi dibalas waktu itu dengan lagu oleh Bung Karno kan. Siapa bilang Bapak dari Blitar, Bapak kita dari Prambanan. Siapa bilang Indonesia lapar, Indonesia banyak makanan. Siapa bilang rakyat kita lapar. Baru dengar lagu ini. Itu, mari bersukaria. Jadi dalam situasi apapun, mari kita bersukaria. Katanya itu lagu dinyanyikan di mana-mana. Di RRI, di mana-mana di zaman itu. Salah satu dalam tanda kutip kebandelan Bung Karno kan adalah ketika dia membangun gedung MPR, DPR sekarang kan, untuk menunjukkan bahwa negara kita negara besar. Dulu kan ada yang namanya Oldevo kan. Jadi ada ini New Emerging Forces. Ya, New Emerging Forces kan. Oldevo itu negara-negara barat dan baik blok barat maupun blok timur kan. Nah, dari sisi itu ya kita hargai juga. Kita harus bandingkan dengan sekarang jauh banget ya kan. Itu high profile. High profile. Dan bangun hotel Indonesia dulu yang dianggap hotel paling bagus di tengah kemiskinan. Monas kan dulu dikritik. Dianggap di tengah kemiskinan dibangun Monas. Memang akhirnya setelah masa berlalu dia jadi ikon ya. Tetapi kan masalahnya adalah kalau saya pribadi ya, rakyat tuh hidup tuh hari ini.
Iya, iya. Jadi kalau dia bicara tentang kesejahteraan, ya kesejahteraan untuk hari ini. Betul. Kalau buruh misalnya mendapatkan upah, nggak bisa misalnya perusahaan bilang begini, kita hemat-hemat dulu ya, nanti kalau perusahaan ini berhasil, nanti kan kalian enak semua, nggak akan terjadi. Kenapa begitu? Iya. Begitu perusahaan itu besar, maka dia akan bikin anak perusahaan, kan begitu. Iya, iya, iya. Nah, saya ingin mengatakan, mungkin saja nanti 5, 10, 20 tahun ke depan, apa yang dikerjakan Presiden Jokowi ini akan dipuji-puji. Jalan tol dan lain sebagainya. Oke, Iya. untuk investasi masa depan is oke. Tapi kan masa saat ini adalah hidup the real one, yang Iya, real. iya. Jadi kalau kita misalnya, padahal tugas konstitusional seorang pemimpin itu adalah mensejahterakan rakyat yang ada. Betul, betul. Bukan rakyat yang belum ada. Betul.